Cara yang terefektif adalah memanggil anak, ajak anak ngobrol sebentar aja. Sini sayang, sini gitu. Ya. Maaf ya, minta maaf. Bunda minta maaf ya nak. Kemarin Bunda ngegas. Kasih istilah aja, ngegas. Kamu ngerjain soalnya atau kerjain PR-nya lambat banget ya. Bunda minta maaf ya nak. Kamu waktu Bunda marah, kamu marah juga nggak? Kadang-kadang anak-anak gini. Kapan sih Bunda marah? Aku mah biasa aja. Berarti untuk anak itu dia tidak terlalu jadi masalah itu ya. Tapi ada anak yang ya dia langsung marah. Iya, aku juga kesel kemarin Bunda marah, aku juga marah. Terus ada lagi anak yang gini, diem aja ketakutan. Dia nggak berani itu, karena bukan nggak berani dia utarakan pada orang tua, dia wataknya introvert yang namanya pemikir. Jadi dia mau ngomong iya aja dipikirin. Bunda kemarin marah, kamu juga marah ya? Mau bilang iya aja tuh anak pemikir, itu lama dipikirin. Barangkali nanti sore baru mau dibilang iya gitu. Tapi apapun itu, kalau Bunda merasa, aduh saya keliru nih kemarin, sudah minta maaf. Ya, minta maaf. Dan kalimatnya adalah, Bunda minta maaf ya nak. Umi minta maaf ya nak. Ayah minta maaf ya nak. Selama ini tanpa rasa kita gini, maafin Bunda ya nak. Maafin Umi ya nak. Maafin ayah ya nak. Maafin Abi ya nak. Kita kan mau ajarkan anak bahwa kalau kita yang keliru kan kita nih, subjeknya kita dulu. Bunda minta maaf ya nak. Kalau maafin Bunda ya nak, kita nyuruh dia gitu. Ya, saya seingat saya waktu di Izada pernah juga ya saya cerita tentang otak pria wanita, masih ingat ya dulu ya. Nah bahwa memang anak laki dan perempuan kan berbeda ya kan. Nah tentu anak laki-laki karena otak kanannya lebih dominan, dia selalu banyak gerak, banyak imajinasi, banyak main, banyak. Nah itu yang kita harus pahami juga gitu. Sehingga pada saat ibu mulai sedikit-sedikit paham tentang begini kerja otak, itu lebih rileks ya. Dan yang luar biasa, ini ada satu riset mengatakan kalau ibunya rileks, anaknya bisa 3 kali rileks. Ibunya senang, anak 3 kali senang. Ibunya tenang, anak 3 kali tenang. Ibunya semangat, anaknya 3 kali semangat. Begitu pula kebaliknya, ibu marah, anak bisa 3 kali marah. Ibu galau, anak 3 kali galau. Ibu kesal, anak 3 kali kesal. Untungnya yang negatif-negatif ini jalannya lamban, dia punya penularan. Apa sih yang menular Bu Aisyah? Ya, gelombangnya. Jadi di tubuh kita tuh ada vibrasi. Kalau saya boleh sharing boleh nggak ya? Sebentar, saya sedikit sharing ini. Bolehkah? Sebentar. Jadi kalau ya ini yang membuat seseorang itu nular ya. Ibu kayaknya nggak ngomong ya, tapi nular sebentar. Boleh ya? Waktu itu saya kayaknya pernah sempat cerita juga ya waktu di Izada, tapi saya ulang nggak apa-apa ya. Nah, jadi emosi ini kan sudah jalan di badan, ya lewat sistem saraf. Nah, ternyata tubuh manusia bukan hanya badan seluler, ada namanya badan bioplasmik. Tubuh manusia itu keluar cahaya, keluar nur. Atau keluar namanya gelombang elektromagnetik. Dari mana Bu Aisyah keluarnya ini? Dari pembuluh meridian. Ini ada di bawah kulit. Dia bentuknya lubang-lubang, lubang energi. Dia ada pintunya, tapi pintunya bukan buka ketutup atau sliding door gitu. Dia berputar. Berputar kemana? Ke kiri, kayak orang tawaf. Kalau putarannya lancar, sinyalnya lancar keluar. Kalau putarannya lambat, sinyalnya lancar ya keluarnya itu lambat. Dari mana sih gelombang ini Bu Aisyah? Dari makanan minuman. Diproses di mana? Di sel tubuh. Dan sel tubuh ini ada triliunan di tubuh kita. Makanya makan minum harus halalan thayyiban. Agar apa? Agar energi yang untuk badan kita, untuk organ-organ tubuh itu halalan thayyiban. Dan gelombang yang keluar itu halalan thayyiban. Belum lagi kita isi gelombang ini yang keluarnya halalan dan thayyiban. Halal dan thayyib, halal dan bagus. Ya. Nah, apa yang diucapkan itu bisa jalan di badan, tadi kita sudah lihat ya. Dan apa yang kita emosikan ini kan jalan di badan. Kalau Bunda marah terus, kemudian tidak cepat-cepat move on, maka marahnya jalan di badan, ingat? Kemudian kerjasama lagi dengan kolb, dengan jantung. Jantung ini punya kekuatan 5.000 kali ya frekuensinya, kekuatannya dibanding gelombang otak. Makanya keluarnya di kolb ini. Hati-hati. Ya. Dan ini akan menular sekeliling. Menular sekeliling, ya.
Dan kenapa anak 3 kali Bu Aisyah? Karena sinyalnya anak sama dengan bundanya. Kenapa? Karena tempat organ sel yang memproduksi gelombang ini dari sel telur ibu, bukan sperma ayah. Jadi kalau saya, nama saya Aisyah Dahlan, Dahlan itu nama ayah saya. Ya, ibu saya Hermina Ishak. Tapi ini ada namanya mitokondria ya. Mitokondria di tubuh saya yang jumlahnya triliunan itu dari ibu. Artinya sinyal ibu dan saya itu sama deh. Kalau misalnya dianalogikan ya dengan provider ya, ini bukan di endorse tapi hanya analogi. Kalau ibu saya Telkomsel, saya Telkomsel. Nah, saya punya 5, 4 laki 1 perempuan, lanang, prio, kakung, jaler, ragil. Dia punya mitokondria dari saya. Tapi nasab nama pakai nama ayahnya, lanang Sismadi, prio Sismadi dan sebagainya. Berarti saya kalau mau mendoakan itu, makanya doa ibu ke anak itu dahsyat banget, tapi tetap sebut nama bapaknya. Kenapa? Biar sinyal ini pergi ke orang yang kita sebut. Kalau berdoa, dia lebih fokus lagi, lebih paham lagi. Pun kita nggak berdoa, bunda kesel, ini nyebar kanan kiri, depan belakang. Dan anak bisa 3 kali kesel. Untungnya juga kalau lagi kesel, sinyalnya itu jalannya incoherent nih, jadi lambat kenanya. Kenapa? Ditunggu, kita delete nggak dengan istighfar. Ya, jadi sekali lagi ini akan membuat ya walaupun kita nggak ngomong tapi kesel minta ampun itu nanti nular sekeliling kita. Bahkan ya orang yang di rumah kita, asisten rumah tangga kita juga kena itu. Inti magnet di rumah itu adalah ibu. Apalagi terhadap anak ya. Kalau suami gimana Bu Aisyah? Kalau istrinya marah, suami 1 kali marah, tapi anak yang 3 kali marah. Ya, istri senang, anak 3 kali senang, suami 1 kali senang. Kenapa dia 1 Bu Aisyah? Karena dia frekuensi beda. Saya sama suami, saya Telkomsel, dia XL. Kan gitu. Tapi kok bisa nyambung XL ke Telkomsel? Ya bisa dong. Kita nelfon dari Telkomsel ke XL bisa kan? Tapi karena sudah terus ada hubungan intim suami istri, ritual hubungan intim suami istri itulah maka membuat sinyal istri walaupun bukan dari provider yang sama, dia providernya beda, tapi jadinya selaras. Paling tidak, kalau telepon saya sering telepon suami saya, walaupun kita providernya beda, tapi di quick access itu, quick access telepon nomornya suami saya nomor 1 duluan. Seperti itu kira-kira. Ya, nah, yang sama si suami dengan siapa? Dengan ibunya. Itulah makanya buat teman-teman yang masih punya ibu mertua, ya, ibunya suami itu harus dihormati. Bikin ibu suami senang, maka suami akan 3 kali senang, Masya Allah. Bu Aisyah, saya baru tahu ini, ya ibu mertua saya sudah meninggal, doakan. Arwah itu selalu ngelihat kita. Bayangin yang doakan bukan hanya anaknya, mantunya. Itu langsung bilang, ya Allah, kasih senang itu suaminya, anak mantuku itu ya Rob. Kenapa? Saya dikirimkan Al-Fatihah terus ya Rob. Dan lebih dekat lagi, orang udah meninggal, lebih dekat pada Allah itu lebih gampang lagi. Jadinya sekali lagi ini asik banget kalau cerita tentang mertua dan mantu ya. Bulan depan saya ada seminar umum. Cerita judulnya Mertuaku Sayang, Menantuku Sayang. Nah, ibu-ibu boleh ikut nanti ya. Supaya apa? Supaya kita tuh betul-betul yang namanya berkah-berkahnya ibu mertua, terutama orang tuanya laki-laki, itu kita akan bahas dari semua sudut-sudut sisi-sisi sehingga kita, ya Allah, walaupun memang gak cocok, karena itu tadi ya usia doang, karena usia sama watak ya, tapi gimana caranya bikin senang dia. Ya. Berbahagialah yang ibu-ibu yang punya anak laki-laki. Kenapa? One day kalau punya mantunya suruh ikut training dulu Bu. Supaya ya, ibunya laki-laki ini ya difahami bagaimana apa sampai harus dihormati. Orang istri panggil, ibunya panggil, suami harus datang dulu ke ibunya baru ke istri. Kenapa? Dari sisi sinyal saja suami itu lebih pengaruh sinyal ibunya